Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni dan Nugroho. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Reni Karno Kinasih. Eh, dengan judul probabilitas pemilihan moda transportasi antar kota antar provinsi, studi kasus Jakarta Yogyakarta. Nah, selanjutnya ada pengertian transportasi. Transportasi diartikan sebagai perpindahan dan pergerakan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Nah, menurut Fucik ini dalam eh, Pratomo et al. Terdapat dua jenis sistem transportasi, yaitu yang pertama transportasi pribadi yang merupakan angkutan yang dimiliki dan digunakan secara personal atau perorangan. Nah, yang kedua itu transportasi umum adalah angkutan yang dimiliki seorang operator dan digunakan secara bersama dengan ketentuan tertentu. Nah, selanjutnya ada pemilihan moda transportasi. Yang pertama, ada beberapa sumber. Yang pertama itu ada menurut Tamin, dalam pemilihan moda transportasi mungkin terdapat sedikit pemilihan atau tidak ada pilihan sama sekali. Orang yang mempunyai satu pilihan moda disebut captive terhadap moda tersebut. Jika terdapat lebih dari satu moda, maka moda yang dipilih biasanya memiliki rute terpendek, tercepat, dan termurah, atau kombinasi dari ketiganya. Nah, menurut Kisti, keputusan dalam pemilihan moda didasarkan pada pertimbangan beberapa faktor seperti waktu, jarak, efisiensi, biaya keamanan, dan kenyamanan. Sikap perorangan terhadap angkutan umum dapat diukur dan dibuat peringkat berdasarkan urutan kesukaan. Nah, selanjutnya ada pemilihan moda transportasi. Yang ketiga, atribut perjalanan yang paling bernilai adalah sampai tujuan tepat pada waktunya, tempat duduk mudah didapat, tidak perlu berganti moda, pelayanan teratur, ada perlindungan terhadap cuaca selama menunggu, dan waktu berhenti untuk menunggu lebih pendek. Itu menurut Hobbes. Nah, di sini ada pengertian kendaraan umum. Angkutan umum atau kendaraan umum adalah kendaraan untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa. Terminologi angkutan umum dengan demikian tidak hanya untuk mengangkut manusia saja, melainkan juga untuk mengangkut barang juga. Nah, selanjutnya ada kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi merujuk kepada angkutan yang menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil pribadi, sepeda motor, sepeda, tetapi juga bisa menggunakan bus yang biasanya digunakan untuk keperluan pribadi. Transportasi dengan menggunakan kendaraan pribadi biasanya lebih mahal dari transportasi menggunakan angkutan umum karena alasan efisiensi angkutan umum yang lebih baik. Nah, kita masuk ke data sampel. Berdasarkan hasil pencarian, terdapat informasi yang menjelaskan pengambilan data sampel menggunakan kuesioner. Pengambilan data sampel menggunakan kuesioner merupakan salah satu metode pengumpulan data primer yang umum digunakan dalam penelitian. Kuesioner adalah alat pengumpulan data yang berupa daftar pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dari responden. Nah, menurut Suprapto, sampling adalah cara pengumpulan data atau penelitian hanya elemen sampel sebagai dari elemen populasi yang diteliti. Hasil merupakan data perkiraan atau estimate. Sampling hanya mencatat atau menyelidiki sebagian dari objek, gejala, atau peristiwa dan tidak seluruhnya. Sedangkan hasil yang diperoleh adalah nilai karakteristik pemikiran atau sampling value, yaitu taksiran tentang keadaan populasi. Nah, di sini ada dua jenis keadaan populasi atau sampling value-nya. Yang pertama ada probabilitas sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan yang memberikan kesempatan pada setiap aspek yang dipilih sebagai sampel penelitian. Teknik ini terdiri dari sampel acal, sistematis, terstratifikasi, serta tracer. Nah, yang kedua itu non-probability sampling, yaitu kebalikan dari probability sampling karena teknik ini tidak dapat memberikan kesempatan pada setiap aspek untuk menjadikan sebagai sampel peneliti. Selanjutnya, untuk menentukan besarnya sampel dalam suatu penelitian ada 4 faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu pertama derajat keseragaman populasi,
kedua ketepatan yang dikehendaki dari penelitian, yang ketiga rencana analisis, dan keempat tenaga, biaya, dan waktu untuk menghitung populasi pelanggan. Menurut Sugiono, perhitungan pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Solvin sebagai berikut. Nah, rumus Solvin tadi digunakan untuk uji kecukupan data. Yang pertama itu sampel minimal dapat diketahui berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus pertama, yang dimana N sama dengan P dalam kurung 1 kurang P dikali dalam kurung Z lambda bagi 2 dibagi SE dikali 2. Nah, di mana rumus itu besarnya proporsi sampel P tidak diketahui dan P dalam kurung 1 dikurang P juga tidak diketahui. Maka pengujian ini belum dapat dilakukan. Nah, karena pengujian tersebut belum dapat dilakukan, kita menggunakan cara untuk menentukan besaran sampel dengan menggunakan rumus Solvin, yaitu di mana N dibagi 1 ditambah N dikali E kuadrat, yang di mana N kecil itu sebagai jumlah sampel, N besar jumlah populasi, dan E itu batas toleransi kesalahan. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor pemilihan transportasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi moda seseorang dalam memilih suatu moda transportasi dapat dibedakan atas 3 kategori. Yang pertama itu karakteristik pelaku perjalanan. Hal-hal yang dapat mempengaruhi sebagai berikut. Yang pertama, keadaan sosial, ekonomi, dan tingkat pendapat. Nah, yang kedua itu ketersediaan atau kepemilikan kendaraan. Nah, yang ketiga itu karakteristik perjalanan. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik perjalanan, yaitu 1. Tujuan perjalanan di negara-negara maju akan lebih mudah karena melakukan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum karena ketepatan waktu dan tingkat pelayanan yang sangat baik serta biaya yang relatif murah daripada penggunaan kendaraan pribadi. Yang kedua, jarak perjalanan semakin jauh perjalanan, orang semakin cenderung memilih angkutan umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Ketiga, waktu kejadiannya perjalanan. Nah, 4 itu karakteristik sistem transportasi. Selanjutnya kita dalam dua kategori. Yang pertama, faktor kuantitatif, sama waktu perjalanan yang meliputi waktu dalam kendaraan, waktu tunggu, dan waktu berjalan kaki. Biasanya transportasi misalnya tarif, biaya bahan bakar, dan lain-lain. Nah, faktor kualitatif itu ada kenyamanan dan keamanan. Nah, selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini semacam ringkasan yang ada dari penelitian ini. Nah, di sini saya mengangkat masalah yang pertama itu apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengguna transportasi umum dalam memilih model rute Jakarta-Yogyakarta. Yang kedua itu apa yang menjadi alasan masyarakat tersebut untuk memilih mode transportasi tersebut. Yang ketiga itu bagaimana perbandingan probabilitas masyarakat yang memilih kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Nah, dari pemikiran tersebut saya juga bertujuan dari penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengguna transportasi umum dalam memilih mode rute Jakarta-Yogyakarta. Yang kedua itu mengetahui perbandingan pemilihan mode transportasi yang digunakan masyarakat yang dapat dijangkau pada rute Jakarta-Jogja. Nah, yang ketiga itu menganalisa jenis mode transportasi pilihan terbaik menurut masyarakat yang paling sering digunakan pada rute Jakarta-Jogja. Nah, di metode penelitian saya ini, saya sebagai peneliti menggunakan metode penyebaran kuesioner dan menggunakan jawaban dari responden untuk melakukan penelitian. Di mana jawaban dari responden tersebut diolah menggunakan rumus Solvin tadi untuk mendapatkan uji validasi dan reliabilitas. Nah, dari situ saya mengangkat judul penelitian ini yaitu probabilitas pemilihan moda transportasi antar kota antar provinsi dengan studi kasus Jakarta-Yogyakarta. Di mana dari judul tersebut saya berharap ada manfaatnya, yaitu yang pertama menambah wawasan dan ilmu bagi penulis dalam memahami faktor dari pemilihan moda transportasi. Nah, yang kedua memberikan gambaran faktor seseorang dalam mengambil keputusan untuk pemilihan moda transportasi sehingga dapat menjadi sasaran untuk pemerintah daerah dalam penanganan penggunaan moda transportasi umum kota Jakarta menuju Yogyakarta. Nah, yang ketiga itu sebagai bahan pertimbangan
kebijakan transportasi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan moda perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta. Nah, cukup sekian presentasi saya kali ini tentang judul yang saya angkat, yaitu probabilitas pemilihan moda transportasi antar kota antar provinsi dengan studi kasus Jakarta Yogyakarta dari mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Reni Karno Kinasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.